Pendeta Semarang itu yang beda Katrina itu ketemu kulo teng Kendi ngira nomor HP ketemu saya saja masuk Islam sing lucu meneh cewek dari Islandia Gus, outdoor Linda ateis tuh. Jadi saya mau masuk TV itu mau syuting kurang 10 menit dia negat saya penasaran tentang Islam. Saya terangkan tentang kenapa perempuan begitu dihormati dalam agama Islam. Saya mau masuk di Tegal, I will to be Muslim. When? No, dia bilang, oh kender yang umur 11 tahun bahaya. Jadi bener Gus, akhirnya yang kemudian mereka hanya mengandalkan dalil itu akan kalah dengan bilhal di lapangan. Pengalaman saya itu kayak yang lebih heboh lagi itu yang kemarin ada staf istana itu bapaknya di Amerika. Jadi dia itu baru mualaf, tapi begitu mualaf ketemu dengan ustadz yang menurut dia keras, dia hampir balik ke agama lamanya. Gara-gara saya ceramah di gereja itu, dia cari kontak saya WA. Saya sehari kemarin memutuskan untuk murtad, tapi gara-gara video ini saya ingin kembali ke Islam lagi. Oh ternyata Islam itu asik ya. Yang perlu ditekankan hari ini untuk melawan itu kan, ya memang kan pernah bilang yang Ja'far, jadi dosa kita kandani ya, dosa ini dosa sosial. Ya, dosa Gusti Allah kan rara jeli ngapura Gusti Allah mengapura. Nah, hari ini kan dosa itu yang dikenalkan dosa kepada Tuhan tapi tidak kepada sesama. Karena yang gon fikih kan nek dosa Gusti Allah iki mau ngapura. Njaluk ora njaluk ki di ngapura. Kan gitu. Tapi nek dosa sosial kepada sesama itu kan kudu dirampungke karena Gusti Allah ora kersa ngapura. Nah, hari ini yang ditekankan dosa karo Gusti Allah, nang karo sesama itu waton-waton. Iya. Kasus saya di gereja itu lebih parah lagi, Gus. Bukan lagi dosa sosial. Banyak orang yang kemudian mengambil alih peran menghakimi berposisi sebagai Tuhan. Jadi menempatkan dirinya seolah-olah sebagai Tuhan yang menghakimi saya, yang macam-macam itu. Untung kita slow. Dasar meta kafe deh saat menang. Gampang. Jadi saya ditelepon Gus sampai kedutaan. Ini ada orang ateis pengen ketemu sama Gus Miftah. Video call masuk Islam Gus. Ateis gara-gara ceramah gereja itu. Jadi bilhal itu bagi saya lebih penting. Dan ya itu tadi ayat-ayat makiyah itu semua itu hanya iman dan sosial. Nggak ritual yang lain-lain lu ran. Dan memang bukan waton gitu tuh. Ada neng Riyadhus Shalihin yang saya kan ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Kanjeng Nabi itu kan dikau jane maca syahadat tok wis mlebu swarga. Perlu saya sampaikan enggak Nabi ini? Ya rasa sing kanca-kancane dhewe sing salat ndak gelo kan. Iya. Abdullah bin Mas'ud itu meriwayatkan hadis itu menjelang meninggal. Kemudian perawi berikutnya meriwayatkan juga menjelang meninggal. Karena ana pesen Kanjeng Nabi rasa nggak harus amplifikasi. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud merasa iki aku sarmati, tetap ini hadis ini harus dijaga. Nah, dalam konteks hari ini, jadi iki harus kembali ke Wali Songo ngopo toh? Faktanya itu kalau kita sensus ya, umat Islam misalnya 85%. Di antara 85% ki mungkin 20% kok sing salat. Apa sing tidak percaya kita kafirkan? Enggak bisa begitu. Engko metu kabeh. Adiran di kanca tenan kan itu. Nah, swarga malah kesepian nanti. Wong swargane sepi lah, wis udah murtad kok zaman. Itu bahaya banget dakwah di sosmed soal syariat itu. Kalau Indra Priyono ngasih istilah jangan mabuk agama. Sebenarnya bukan mabuk agama ya istilahnya lebih tepat. Mabuk syariat. Syariat itu belakangan kok. Di sini ada profesor nggak sebut saya namanya. Baru saya kesini nanti paling cuma sama Pak Kiai mau diislamkan tuh. Mau dimasukkan Islam. Loh kok dimasukkan itu wong sampean wis masuk Islam. Enggak, saya Katolik. Kali itu. Loh, Islam itu apa, Pak? Sampean kan selalu berkehendak baik untuk diri sendiri dan orang lain dan tidak ingin berbuat jahat kepada orang lain dan percaya bahwa kehidupan ini adalah bagian dari kehidupan berikutnya. Iya, ya Mas Islam. Loh, saya tidak membaca syahadat, kan formalitas. Kayak wong kawin itu loh, ana surate gitu. Itu malah di surat kawin. Bil. Dan memang kita Indonesia itu unik Gus. Di Timur Tengah itu berjilbab, tapi banyak yang nggak sholat. Di Indonesia banyak buka aurat, tapi suka dengan Nikita Mirzani itu kon motor berjanji bisa. Mohon di saat orang kemudian kemarin menghujat dia, wah itu menistakan bacaan sholat. Enggak menurut saya. Dia kan cuma curhat sama saya. Wong nyatane sing iso ngalahke Habib malah Nikita Mirzani.
Lah wong Indonesia iki lucu kok. Bapaknya penjahat, bapaknya maling ora tau anake juara MTQ ono oke hak. Ya, saya khawatirnya begini, syariat itu kan banyak burungnya. Ketika syariat itu diformalisasikan di Timur Tengah, itu menjadi perang semua. Gitu. Harusnya kita kembali kepada Islam esensial. Islam Wali Songo kan nggak kesejukan. Wong Gusti Allah iki ora butuh salate awake dhewe. Tapi Gusti Allah iki pengen awake dhewe kan ini jailun fil ardi khalifah ngurusi ta. Ngurusi malah Gusti Allah. Fungsi khalifah. Iya, ora usah ngurusi Gusti Allah wis kayu qayyum lho. Dadak ngurusi Gusti Allah ku lho. Makanya kan podcast terakhir sebelum dia masuk Islam itu kan dia tanya tentang konsep iman. Gara-gara bulan puasa saya bawa makanan. Dia itu kan sering makan padang. Tak gawe padang siang-siang jam 12. Saya bawa nasi bungkus padang ke dia. Lu gila lu. Di saat teman-teman lu nutup rumah makan di bulan puasa, kenapa bawa makanan ke sini? Nah, akhirnya dia konsep iman. Dan waktu itu konsep iman yang dia tanyakan tuh, iman tuh menurut Islam itu gimana sih? Kulo lagi dalam dia tahu ngaji Jawahirul Kalamnya. Senangnya namun itu meyakini bahwa Tuhan itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Lah, jadi kan pinter. Berarti Tuhan itu sempurna. Iya. Islam sempurna, iya. Kenapa kok masih ada pembela Islam? Lah, ya. Saya itu dihajar sama FPI gara-gara itu. Bahwa Islam tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibela. Saya dihajar dengan kalimat nahnu ansarullah dengan penafsiran yang berbeda. Kalau saya Gusti Allah tidak perlu dibela. Kalau Gusti Allah dibela berarti sang pembelanya lebih hebat daripada Gusti Allah dong. Kenapa tersangka butuh pengacara? Karena dia butuh pertolongan dari pengacara. Loh, dihajar sama FPI saya. Wah. Jadi kan itu bisa dikiaskan dengan ayat tentang qardon hasanah itu ya. Jadi memberi pinjaman kepada Allah itu kan maksudnya kan ngurusi makhluk Gusti Allah. Ora kok membela Gusti Allah. Membelanya dari mana? Kowe denenge moro nggonku njaluk nasihat, njaluk dibela mergo kowe lemah. Lha kan aku kuat. Lah awake dhewe bela Islam ya berarti seolah kowe itu luwih kuat daripada Islam kok gimana? Wah, itu masa-masa berat yang Gus. Dia ajar betul sama FPI itu. Tapi jelas yang ngurus sekarang aku udah mati kabeh. Yo Gusti Allah dibela. Aku ki khawatir setiap ada konten yang bicara wajib sholat. Orang itu kadang-kadang lupa mendekonstruksi hadis memantaro kasalah abdan fakot kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja benar-benar kafir. Kanjeng Nabi ngendika ngono kan ketika sahabat iki kabeh wis hobine salat to. Ketika sahabat dorong salat ya salat kena ora kena to. Dia kan Islam itu kayak sekolah to, Dong. Deddy Corbuzier ki nek carane nggon Islam ya sik TK. Lho TK ya ora perlu mengerjakan soal SMA to. Salat iki ora wis SMA. Poso iki ora wis perguruan tinggi. Ya Deddy Corbuzier anggere apa jenenge sedekah wis rampung. Sahabatnya Nabi itu gurune Kanjeng Nabi 18 tahun akeh mulai poso. Wajibnya poso Ramadan kan 15 tahun tuh. Jadi Corbuzier wingi Islam tahun 2020 ya? 2019. 2019. Ayo 15 tahun kan kayak wajib poso Ramadan. Itu kamu gurunya Dedi kenapa nggak dinasihati dia segera menikah? Ya TK. Tuh nek Dedi cerdas ngene lho, kuwi kan nek sing nyadatke Kanjeng Nabi. Nek sing nyadatke Gus Miftah berarti dua kali lipat. Ya kadang-kadang orang sadar gitu loh anu Gus anu. Cara memahami Islam ini waduh disamaratakan gitu. Di sini itu dulu ada santri. Nah, sekarang jadi wonge si Indra Priyono. Itu kan ndak iki apotek perjalanan. Kalau datang waktu itu masih di Nokromo. Nek tiap hari dia mabuk karena dodolan obat. Nah, hanya Selasa pagi itu enggak mabuk karena malam Rebo ini ketemu saya melu salat Isya terus melu pengajian. Nah, suatu ketika itu dia lapor, alhamdulillah Kiai, aku seminggu ini salat full 5 waktu. Oh, kowe kleru kowe. Paling oke kowe tambah jemuan, kowe kelasmu kowe kayak kuwi. Nek 5 waktu kowe malah sesat. Lho kok mesti dadi radikal. Iya. Syariatnya nek pelan-pelan ini ngeracun iki. Iya. Kayak pas di Kalimalang itu saya mau ngaji dari Bekasi pindah ke Cikarang. Melewati Kalimalang itu kan banyak WTS di sepanjang kali itu. Nah, buka mobil ngerti, wah mampir. Saya juga duit yang tas tak bagi 200.000 semuanya. Malam ini leren dulu ya. Siapa leren semua tutup malam itu akhirnya. Lah pendera sana kiai di daerah Jakarta sana. Mubadir Gus. Sekarang tutup ya besok kerja lagi. Loh, Pak Kiai. Wong mandek semenit maksiate api lho Kiai ngono. Supenge ora kelon mau agama Mubadir kepiye. Apa sampean pengen? Jadi lucu.
wartawan kan cerewet. Apa sih manfaatnya pengajian di Sarkem? Udah kamu tanya sendiri gitu. Ayo siapa yang mau ngomong? Saya mau cerita. Kemarin saya nerima tamu sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Tamu masuk kamar, transaksi deal masuk kamar. Begitu mulai kerja ada adzan subuh. Saya bilang sama tamunya, "Om berhenti dulu ya." Loh kenapa Mbak adzan subuh nggak enak? Saya zamannya saya zamannya Gus Miftah. Begitu selesai adzan, jadi tamunya ngomong, "Mbak, nggak usah dilanjut." Nah kenapa? Nggak enak. Saya juga zamannya Gus Miftah. Tapi ono teman saya mancing. Itu kan pelanggan kayak gitu. Dia itu lama-lama ngerti nih saya punya pesantren gitu. Terus saya kan tahu dia pelanggan. Kita tanya, "Kowe kok nganu seneng ngeplay apa ora jelas apa ngono?" "Oh sing bener ki malah kula ki." "Oh, lho kok bener? Kula kalian jenengan iki kula nu sak ndur jenengan." "Lho kok iso ngono? Aku lho ngenai pangan keple jenengan ra tau." Wah ya, berarti aku mah guru dong kowe ya. Aku lho ngaten kok ngenai pangan. Lho iso tak sedekah. Itu tidak menghargai profesi. Wah. Dan memahami hukum itu Kanjeng Nabi kira mau nganu tahu hukum itu kan lebih kepada preventif. Jadi ketika perempuan yang berzina yang hamil minta dirajam itu kan Kanjeng Nabi kan komentar pertama, seandainya kamu diam itu lebih baik. Jadi begitu kamu mengumumkan kepada publik kamu melakukan kesalahan, maka eksekusi harus dilakukan. Lah menang malah ora. Iya. Itu kan sampai 3 kali itu. 4 kali ya. Kanjeng Nabi pura-pura nggak denger ya. Loh, aku lagi mulai ngaji dari Sarkem itu ada pelanggan datang, adalah kenal kita. Saya jalan sama beberapa mucikari. Tetep kok, sing disengkemi kayak orang mucikari kok. Berarti kan dia masih bisa membedakan sing apik karo sing elek gitu. Harusnya kan lo pakai logika, yang menguntungkan mucikari dong. Mau sing golek wedokan. Kita kan dianggap ganggu, nyatanya ora. Itu pelanggannya atau pelajarnya? Pelanggannya. Dan pelacur-pelacur itu kalau ketemu kita, Berarti biasa. ini pelanggan dan pelacur ini anu pelacur syar'i dan pelanggan syar'i. Masih malu mereka itu. Waduh, izin global konangan. Sarkem itu dari dulu kita bikin kesepakatan selama pengajian berlangsung seluruh rumah tutup, nggak boleh buka sebelum selesai pengajian. Tak rampungi pengajian jam berapa mereka nggak mungkin. Itu lebih tertib daripada yang karaoke. Di karaoke itu kalau udah reserve kita ngaji mereka minggat, di lokasi nggak beda. Neng masjid podo aja nih, begitu jajan toko rame. Mereka enggak, sebelum bubar nggak oleh mereka buka dasar. Sing lucu pas doli tutup itu, kan saya biasa bagi mukena. Gua 200 sih kurang kata nih gitu. Kok kata ini baju yang hijrah Pak? Dari mana? Dari doli ke sana. Bajingan. Itu pada karo kasus di Kolesium ketika Alexis tutup. Jadi di Kolesium itu binaan saya 700 LC. Begitu Alexis tutup hampir 1000. Loh itu banyak banget. Hijrah Pak dari Alexis. Semua klub malam yang ngaji sama kita pemilihannya semuanya Nasrani. Rata-rata Chinese. Tapi itu tadi, pokoknya yang masuk Gusta kita terima, yang lain enggak mungkin kita terima. Divonis dari apa? Karena beberapa kali kita ngajak Ustadz, itu jatuhnya cuma menghakimi. Aku jadi kelingan gombloh itu dulu waktu lagunya meledak sing di radio itu. Radio. Itu anu dak iki tuku kotang sakake karo cawak-cawake didoming doli itu. Akhirnya risis banget wong ya. Jadi kesulitan itu harusnya orang membelikan ruko, kudune kotang karo cawat. Iki cawat ini tanggo laris. Kan ora jae. Apa berapa? Nah kalau kita bicara soal itu ya, sebenarnya kehalalan itu kan berlevel-level. Dan itu kan ada dalilnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengasihkan segelas susu ke Kanjeng Nabi, enggak. Ini kan kamu peroleh dari orang itu yang begini dan begitu kan itu. Saya nggak boleh minum. Kalau begitu saya minum, kamu juga nggak boleh. Kalau begitu saya tuangkan ke tanah, saya buang. Enggak, untuk orang itu. Loh, katanya nggak boleh untuk kita, tapi untuk itu boleh. Jadi level kehalalan nggak bisa disamaratakan. Iya. Ya pelacur sing ora nyopet pelanggane. Iki luwih HP. Luwih HP mbangane kan Sing itu. nyopet. Itu kan di bawahnya Sarkem ada lagi Gus, sing samping Tugu, sing samping stasiun, Ngebong namanya. Iya. Itu kan 20.000, Ya. 30.000 gitu. Lah kalau itu kan bedeng-bedeng itu Iya, kan dikira iya, itu. iya. Jadi dia memilih ceweknya itu, ini rupanya bener apa ora? Itu ngenteni sepur lewat. Jadi kalau sepur lewat kan ada lampu di sorot itu, wah iki apik. Sesingkat itu. Iya. Loh itu saya kurang ajar lagi.
Jadi bayar 20.000, lah begitu kelon tuh masuk bedeng itu, duitnya dikasih ngisor bantah. Lah pas kelon duitnya juga meneh. Lah dosanya double. Jadi lu kelasnya itu di bawahnya itu, ngebong gitu loh. Tua, lu mau seket, datangnya lu. STW. STW. Jadi kalau saya datang ke sana, saya bawa uang 50.000 tak bagi itu semuanya minta. Wah, ini menerong ronde ya, Bang.